Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kembali bersama Muslimah Academy. Kita lanjutkan kajian seputar masalah muamalah, yang insya Allah kali ini kita akan mengangkat pembahasan tentang antara pemerintah dan pasar. Bagaimana peran pemerintah terhadap pasar, lalu semoga nanti waktunya cukup kita akan melihat peran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mengatur pasar yang ada di kota Madinah. Baik. Sekarang kita akan lihat terlebih dahulu tentang antara pemerintah dan pasar. Di bagian ini kita akan membahas sejauh mana keterlibatan pemerintah terhadap pasar. Karena bagian dari sunnatullah, ketika terjadi interaksi antara manusia, bisa dipastikan akan ada gesekan. Dalam kondisi itulah pemerintah punya peran yang paling penting. Karena ketika seorang hamba atau masyarakat tidak diatur oleh kesepakatan, kemudian tidak ada pemimpin, maka yang terjadi adalah chaos. Kita bisa bayangkan dalam posisi ketika di perempatan, semua lampu tanda atau lampu merah mati dan tidak ada petugas, maka semuanya akan berebut untuk mendahului yang lain. Itu satu gambaran sederhana ketika tidak ada pemimpin. Dibutuhkan petugas untuk mengatur lalu lintas pada saat lampu merahnya mati. Bagaimana lagi dengan sebuah negara, sebuah masyarakat, sehingga kehadiran pemimpin ini penting bagi mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa qalilum mahum." Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat, dari orang-orang yang khulata, yang berinteraksi, la yabghi ba'duhum 'ala ba'din, satu sama lain mereka saling mendolimi. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Wa qalilum mahum, dan betapa sedikitnya mereka ini. Mereka yang berada di pasar berinteraksi dalam semua transaksi maupun non-transaksi yang mereka lakukan. Ada yang rebutan, ada yang kadang dia nggak punya standar ketika menimbang, sehingga praktek curang bisa saja terjadi. Maka terjadilah peluang besar adanya gesekan. Bagi mereka yang sadar akan aturan agama, mereka siap untuk mengembalikannya kepada aturan agama yang dia akui, meskipun tidak semua orang mau menerimanya. Di saat itulah peran pemerintah yang memiliki kekuatan fisik sangat dibutuhkan. Nah, sehingga di sini ada satu pemahamannya, bahwasanya ketika terjadi perbedaan, saat muncul perbedaan, berarti di sini harus ada kata pemersatu. Kata pemersatu ini adalah aturan. Aturan ini ada dua. Pertama adalah aturan agama, dan yang kedua adalah aturan masyarakat. Baik. Kalau aturan agama ini sumbernya wahyu sebagaimana yang kita pahami, maka aturan ini diterapkan berangkat dari rasa takut dan ketakwaan hamba kepada Allah. Sedangkan aturan yang ada di masyarakat ini berdasarkan kesepakatan. Bagi orang yang beriman, dia akan kedepankan ini.
Secara agama ini tidak boleh. Ini dosa. Cuman berapa persen orang bisa terkendali dengan keberadaan aturan agama itu? Dalam arti dia mau nurut dengan aturan agama. Nggak banyak. Banyak di antara mereka yang tidak ingin melakukan atau mengikuti aturan agama. Karena itu peran sultan, yaitu pemerintah, nanti di bagian ini. Bagaimana dia menegakkan aturan masyarakat dengan adanya ancaman fisik. Nah, disinilah peran pemerintah. Karena kalau nunggu orang semuanya bertakwa, mungkin akan sulit. Tapi ketika orang ditakut-takuti dengan adanya hukuman ketika di dunia, nah, sehingga di sini ada hukuman dunia. Ketika ada hukuman di dunia, di saat itulah orang lebih bersedia untuk mau ngikutin. Karena hukuman akhirat tidak kelihatan, sehingga kadang dia terlalu nekat, memberanikan diri, tidak peduli dengan aturan-aturan agama. Karena itu ada sebuah pernyataan yang pernah disampaikan oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Innallaha yaz'u bis-sultan ma la yaz'u bil Qur'an." Sesungguhnya Allah mencegah terjadinya pelanggaran melalui tangan pemerintah yang tidak bisa dicegah dengan penjelasan Al-Quran. Ada keterangan Al-Quran tapi tidak diikuti. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagian di antara hambanya punya kuasa, kemudian dia bisa mencegah potensi terjadinya pelanggaran yang terjadi di antara hamba. Nah, sehingga ditakuti, kalau kamu melakukan seperti ini nanti kamu dapat ini. Kalau melakukan pencurian dapat ini, melakukan praktek ini, kau mabuk akan dapat ini. Itulah makna innallaha yaz'u bis-sultan ma la yaz'u bil Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala mencegah melalui tangan pemerintah untuk pelanggaran yang tidak bisa dicegah dengan Al-Quran. Dengan pemahaman ini kita bisa menyimpulkan bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar bagi keberlangsungan pasar. Dan tugas ini telah dijalankan oleh para pendahulu kaum muslimin seperti Rasulullah SAW sendiri. Demikian pula para sahabat. Pemimpin-pemimpin Islam yang pertama adalah para sahabat. Dan pengalaman mereka dalam memimpin telah mendapatkan acungan jempol dari generasi setelahnya. Dianggap sebagai pemimpin yang paling ideal. Bahkan Nabi SAW menegaskan tentang keberadaan para sahabat sebagai khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun. Para pemimpin pengganti yang rasyidun mahdiyun. Rasyidun, orang yang lurus amalnya, perbuatannya. Al-mahdiyun, orang yang lurus pemikirannya. Sehingga pemikirannya benar, perbuatannya benar. Sinkron. Itulah kondisi para sahabat. Baik. Nah, di masa mereka, saat mereka jadi pemimpin, maka masyarakat bisa mendapatkan aturan yang sangat ideal dan penerapan aturan yang ideal. Karena orangnya, pemikirannya lurus dan praktiknya lurus. Nah, selanjutnya yang menjadi pertanyaan. Lalu bagaimana yang harus dilakukan oleh kaum muslimin pada saat dia atau pemerintah yang harus dilakukan dengan pasar? Jika kita simpulkan setidaknya ada 3 peran utama pemerintah terkait pasar. Saya sebut 3 peran utama. Mau ditambahkan sah-sah saja, tapi peran utamanya ada 3. Pertama adalah peran edukasi, pendidikan. Yang kedua peran regulasi, menerbitkan aturan sehingga pemerintah menjadi regulator. Yang ketiga adalah peran supervisi, pengawasan. Dan kita akan lihat lebih dekat masing-masing. Baik. Pertama adalah peran edukasi. Pemerintah bertanggung jawab memberikan edukasi kepada para pelaku pasar. Ada banyak hal yang penting untuk diajarkan. Seperti bagaimana skema akad yang benar, kedewasaan dalam bertransaksi, sehingga
tidak cenderung mendolimi pihak yang lain, dan edukasi mengenai bentuk-bentuk transaksi yang bermasalah, ya. Apa saja transaksi yang dilarang, riba itu apa, gharar itu apa. Edukasi itu seharusnya tanggung jawab pemerintah. Kemudian juga hal-hal apa yang menjadi sumber penghasilan haram, ya. Sehingga di sini pemerintah harus menyediakan forum sederhana untuk bisa memberikan edukasi bagi pelaku pasar. Ya, tidak harus mereka yang terjun langsung. Bisa misalnya kerjasama dengan lembaga tertentu. Gimana caranya biar masyarakat bisa teredukasi. Di bab tentang wajib belajar hukum terkait pasar, kita telah sebutkan bagaimana peran generasi masa silam dalam mengedukasi pasar. Kita bisa tambahkan beberapa riwayat sebagai penguat. Ya, misalnya, dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan syarat yang boleh dagang di sini yang paham agama. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, "Manittajara qabla ayatafaqqaha irtatama fir riba tsumma irtatam." Siapa yang berdagang sementara dia belum faqih, maka dia akan terjerumus ke dalam riba, kemudian semakin dalam terjerumus semakin dalam. Karena dia enggak sadar, enggak tahu tentang apa itu riba, tentang apa itu harta haram. Nah, dari sinilah pentingnya untuk memberikan edukasi berkaitan dengan kegiatan yang ada di pasar. Sekarang kita lihat beberapa riwayat yang menyebutkan hal itu. Pertama, peran Nabi SAW dalam memberikan edukasi pasar. Beberapa kali beliau datang ke pasar dan mengingatkan mereka untuk bertakwa kepada Allah, menjaga kejujuran dan sikap amanah dalam berdagang. Yang kita tahu seperti ini mungkin hilang, sehingga anggaplah misalnya standar ini mau ditegakkan. Mengirim para da'i atau tokoh masyarakat, tokoh agama datang ke pasar, kemudian dia berdakwah. Koar-koar di pasar. Pak, kayaknya tidak efisien, Pak. Ya, kalau begitu bisa dibuatkan forum dan mereka disyaratkan. Yang mau buka lapak di sini syaratnya harus punya sertifikat ini. Sertifikat pendidikan misalnya. Sertifikat ikut seminar atau pelatihan. Ya. Dan sangat disayangkan, ya. Mungkin seperti ini terkadang tidak terjangkau dengan maksimal. Artinya peluang itu ada. Terutama misalnya RPH, rumah potong hewan. Terutama rumah potong ayam. Mungkin ada banyak sekali peluang pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan pemotongan ayam. Maka jaminan peredaran daging ayam di negara kita, yang terutama yang dijual-jual pinggir jalannya, apakah pasti cara sembelihannya halal? Kita hanya punya satu indikator saja, yang nyembelih muslim. Sudah, itu saja. Lah, indikator itu dari mana? Mayoritas penduduknya. Sehingga mayoritas penduduk kita adalah muslim, maka indikasi kuat yang nyembelih adalah muslim. Kita mungkin tidak tahu tentang gimana cara dia nyembelih. Apakah dia baca bismillah? Apakah dia sholat atau tidak? Kemudian apakah yang disembelih ini mati karena disembelih ataukah mati karena dilemparkan ke air panas? Karena kadang orang nyembelih ayam cuma dilubangin dikit, langsung dilempar ke air panas. Ya matilah ayam itu. Matinya karena sembelih atau karena air panas? Tidak tahu, Pak. Tapi baru disembelih langsung lempar. Ada yang disembelih masukkan ke gentong, kemudian ayam itu berontak-berontak terus mati. Ya mungkin itu lebih ringan. Baik. Tapi setidaknya di sana ada syarat, di mana dalam menyembelih harus memotong beberapa titik. Tidak bisa asal-asalan. Nah, makanya kalau Anda misalnya menemukan kasus, ya, sembelihan ayam pas di bagian kepala ternyata tenggorokannya belum putus atau kerongkongannya belum putus, jangan dimakan. Ya, Anda nyumbai, loh ini kepalanya kok cuman lubang kulitnya saja, lubang leher, tapi ternyata tenggorokan atau kerongkongan nggak putus. Ya berarti seperti itu, ya nggak boleh dimakan kalau Anda menemukan, ya.
Kalau tidak tahu Pak, yang kita beli kan badan ke bawah. Kita tidak tahu apa ini si mana ayam disembelih dengan cara syariat atau tidak. Ya indikatornya cuma satu, yaitu penyembelihnya muslim. Alhamdulillah ada satu hadis ya, yang ini mungkin jadi penyelamat bagi kita. Nabi SAW pernah didatangi oleh beberapa orang. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, hadisnya sahih riwayat Bukhari, anna qauman qalu, ada sekelompok orang yang mengatakan, ya Rasulullah, inna qauman ya'tunana bil lahmi. Ya Rasulullah, ada sekelompok orang yang dia datang dengan membawa daging. La nadri, kami tidak tahu, adzakara rusmallahi alaihi amla. Aku nggak tahu, kami nggak tahu apakah dia waktu nyembelih itu membaca bismillah ataukah tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sammullaha alaihi. Baca bismillah sebelum makan. Wa kulu, dan silahkan kalian makan. Sammullaha alaihi wa kulu. Silahkan kalian baca bismillah dan makan. Perintah Nabi SAW untuk membaca bismillah dalam hadis ini, baca bismillah untuk menghalalkan daging atau baca bismillah sebagai adab makan? Jawabannya yang kedua. Karena kan sudah disembelih hewan ini. Bahkan yang diserahkan dalam bentuk daging. Berarti bacaan bismillah yang diperintahkan Nabi SAW, samullaha wa kulu. Silakan kalian baca bismillah dan makanlah. Di situ maknanya adalah baca bismillah untuk makan. Bukan baca bismillah untuk menghalalkan daging. Nah, apa yang menyebabkan Rasulullah SAW mengizinkan itu? Dalam riwayat yang lain dinyatakan, ya, wa kana hudatsau ahdin bil kufri. Mana ada kalimat nih. Kama fi riwayatin lil Bukhari, disebutkan dalam riwayat Bukhari, haditsun ahduhum bisyirkin. Mereka itu baru saja masuk Islam. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, wa kanu hadithi ahdin bil kufri. Mereka itu baru saja keluar dari kekufuran, artinya baru saja masuk Islam. Jadi saat mereka datang membawa daging, yang nerima itu tidak tahu ini dibaca bismillah atau tidak. Tapi orang-orang ini baru saja masuk Islam. Dan Nabi SAW mengatakan, silakan baca bismillah, kalian makan. Masya Allah. Sehingga di sini terdapat sebuah pelajaran bahwa seseorang ketika dia menemukan yang gak jelas tadi, indikatornya satu, nyembelih muslim, selesai sudah. Walaupun ketika proses kita tidak tahu. Cuman di sini kita bicara, andaikan itu bisa diedukasi dengan baik, akan meyakinkan masyarakat bahwa daging yang beredar di sini adalah daging dari RPH yang sudah tersertifikasi para penyembelihnya. Itu contoh sederhana di mana pentingnya edukasi itu diberikan. Alhamdulillah, dengan swadaya masyarakat muslim. Saya tidak tahu apakah pemerintah menyediakan itu atau tidak. Ya, mungkin pemerintah punya dana untuk itu, tapi mereka tidak menyediakan fasilitas untuk itu. Tapi alhamdulillah masyarakat kita punya swadaya. Dengan adanya tim juru sembelih halal atau beberapa teman yang tergabung dalam komunitas penyembelihan yang halal. Sehingga mereka ngundang teman-temannya gimana caranya untuk bisa belajar menyembelih dengan baik. Sekarang kita kembali ke pasar tadi. Dalam hadis dari Qais bin Abi Gharazah, beliau mengatakan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kharaja alaina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulillah. Utusan Allah.
berarti utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami di pasar. Wa nahnu nabiul ausaq. Dan ketika itu kami transaksi dengan menggunakan takaran. Pakai wasak. Wasak artinya takaran ya. Satuan takaran di masa silam itu wasak. Wa nahnu nusammas samasirah. Dan kami diberi nama as-samasirah, makelar. Fasammana bismin ahsana mimma sammaina bihi anfusana. Lalu Nabi SAW memberi nama kami dengan nama yang lebih baik dibandingkan nama yang biasanya diberikan kepada kami. Faqala, Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang. At-tujar, at-tujar itu bentuk jamak dari tajir. Jadi pedagang dulu itu diberi nama simsar. Simsar itu artinya makelar. Oleh Nabi SAW dikasih nama tujar, pedagang. Dulu masyarakat memberi nama masyarakat, memberi nama makelar, simsar. Lalu oleh Nabi SAW diberi nama tujar. Oleh Nabi SAW diberi nama pedagang, tajir gitu ya. Tajir. Jamaknya tujar. Ya ma'syarat tujar, wahai para tajir. Kita lanjutkan. Nabi SAW kemudian memanggil, ya ma'syarat tujar, innal bai'a yahduruhul lagwu wal halifu fashubu bis sadaqah. Sesungguhnya transaksi jual beli itu terkadang bercampur dengan al-lagwu wal halif, ucapan sia-sia, kemudian sumpah-sumpah yang enggak pada tempatnya. Dan enggak boleh ya dagang sambil sumpah. Demi Allah, ini bagus. Demi Allah, barangnya seperti ini. Enggak boleh kayak gitu. Sambil nyebut nama Allah untuk hanya meyakinkan bagi calon pembeli agar dia mau beli. Maka Nabi SAW mengatakan, jual beli dengan cara seperti itu, fasyubuhu bis sadaqah, maka iringilah, campurilah dengan sedekah. Diiringi dengan sedekah, semoga sedekah ini jadi kafarah untuk pendapatan-pendapatan bermasalah yang diperoleh karena sebab dia berjualan dengan cara yang enggak sehat. Demikian pula disebutkan dalam hadis dari Abdurrahman bin Shibl radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, innat tujar humul fujjar. At-tujar humul fujjar. Sesungguhnya para pedagang adalah orang fajir, orang fasik. Mendengar ini para sahabat bertanya, lima ya Rasulullah, alaihissallahu qad ahalla lana al-bai'a. Mengapa ya Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli untuk kita? Jawab Nabi SAW, bala, ya betul Allah halalkan jual beli. Walakinnahum yuhaddithuna fayakdzibun wa yahlifuna wa ya'thamun. Tapi mereka kalau bicara kadang berdusta. Mereka ketika berjanji, bersumpah, wa ya'thamun, tapi dia mengingkari sumpahnya. Sumpahnya dilanggar. Ya. Apalagi kalau transaksi yang tidak tunai. Demi Allah besok saya bayar. Besok, demi Allah besok saya bayar. Kemarin udah ngomong kayak gitu, sekarang ngomong itu lagi. Besok saya bayar, demi Allah. Terus ketemu ngomong kayak gitu lagi. Sampai berani bersumpah berkali-kali. Masya Allah. Dan di sini Nabi SAW menyebut beberapa atribut bagi para pedagang dan beliau memberikan arahan. Kenapa kok kamu seperti ini? Arahannya karena ini. Sebabnya karena ini. Selanjutnya
kita akan melihat peran para sahabat dalam memberikan edukasi pasar. Riwayat yang paling terkenal dalam hal ini adalah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau terbiasa keliling di pasar sambil membawa dirrah, tongkat kecil, seperti tongkat jenderal ya. Dan beliau mengusir para pedagang dari pasar Madinah yang tidak paham fikih jual beli, sambil mengingatkan, la yabi' fi suqina illa man yafqah. Tidak boleh bertransaksi di pasar kami kecuali orang yang paham fikihnya. Wa illa akala riba sya'am aba. Karena kalau tidak dia akan makan riba sadar maupun tidak sadar. Anda bisa lihat misalnya, orang karena nggak ngerti lalu dia tukar menukar uang dengan cara tidak tunai. Ada kelebihan. Padahal itu semuanya adalah riba dalam praktek jual beli. Nah, kalau dulu di masa Umar ditanya satu-satu seperti itu, kalau tidak bisa jawab, orang akan diusir dari pasar Madinah. Standar seperti ini sudah nggak ada di masa sekarang. Andaikan standar seperti ini ada, tentu bisa kita jadikan, ya, kita jaminkan pasar di sini orang yang ngerti-ngerti, Pak, paham tentang fikihnya. Demikian pula yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, Ali pernah keluar dari kediamannya menuju pasar sambil membawa tongkat. Beliau berjalan di tengah pasar menyeru agar para pedagang bertakwa kepada Allah dan berniaga dengan cara yang baik. Beliau berkata, sempurnakan takaran dan timbangan kalian. Maksudnya jangan curang. Beliau juga mengatakan, jangan gembungkan daging dengan cara ditiup. Masya Allah. Jadi beliau sampaikan larangan-larangan. Dulu itu daging ditiup biar gembung. Dan orang ketika bertransaksi itu mereka menggunakan dua takaran yang berbeda. Makanya ada praktek wailun lil mutaffifin yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Celakalah orang-orang yang curang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia beli minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi giliran menjual sukanya mengurangi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka yakin kalau mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah? Fenomena ada orang yang dia curang dalam transaksi. Baik. Gimana itu, Pak? Ya tadi pernah diceritakan oleh Abu Hurairah, ya. Ini pengalaman pertama kali Abu Hurairah mendengarkan surat Al-Mutaffifin. Saat Abu Hurairah salat, dan Abu Hurairah masuk Islam belakangan, ya, pada saat peristiwa Khaybar. Ketika Abu Hurairah salat, tiba-tiba imamnya, dan itu bukan Nabi SAW, imamnya sahabat yang lain, membaca surat Al-Mutaffifin. Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah orang yang curang. Kalau beli dia minta dipenuhi, kalau jual dia terkadang suka mengurangi. Kata Abu Hurairah, inna indana mikyalan. Inna indana mikyalain. Di tempat kami ada dua takaran. Ada dua takaran, ya. Pedagang itu punya dua takaran. Takaran A dan takaran B. Takaran A lebih gede daripada takaran B. Kalau dia membeli pakai takaran A. Kalau dia menjual pakai takaran B. Abu Hurairah teringat siapa nama orangnya itu. Lalu beliau mengatakan, wailun li fulan wa fulan, wailun li fulan wa fulan. Di tengah beliau salat. Karena beliau teringat ada orang di antara tetangganya yang punya cara dagang seperti ini. Baik. Selanjutnya, peran pemerintah muslim di zaman setelah generasi sahabat. Mungkin ada orang yang bilang, itu kan Nabi, itu kan sahabat. Terus kenapa? Kita mau cari contoh yang selain Nabi SAW dan sahabat. Baik, sekarang kita sebutkan. Bukan berarti karena generasi setelahnya lebih bagus. Tapi mungkin orang merasa putus asa kalau disuruh menyamai mereka, kayaknya nggak mungkin. Kita lihat di sini. Peran
edukasi berlaku atau bagi pelaku pasar pernah dilakukan sampai di zaman Imam Malik rahimahullah. Dalam kitab Min Akhlaqis Salaf dinyatakan, Kanal Imamu Malik rahimahullah ya'murul umara. Imam Malik rahimahullah, beliau pernah menyuruh beberapa pemimpin Madinah, gubernurnya, fayajma'una tujjar wasuqah, agar mereka mengumpulkan para pedagang dan pelaku pasar, wa yu'ridunahum alaihi, kemudian dites sama Imam Malik, fa idza wajada ahadan minhum la yafqahu ahkamal muamalat, kalau sampai dijumpai ada orang yang dia tidak paham tentang hukum masalah muamalah, wala ya'rifil halal minal haram, tidak tahu mana yang halal mana yang haram, aqamahu minas suq, maka disuruh pergi dari pasar. Wa qala lahu, dan Imam Malik mengatakan kepadanya, ta'allam ahkamal bai' wasyira', pelajarilah hukum seputar masalah jual beli. Tsumma jlis fis suq, lalu silahkan kamu duduk di pasar. Fa inna man lam yakun faqihan akala riba sya'a au aba, karena orang kalau dia tidak paham bisa jadi dia makan riba sadar atau tidak sadar. Masya Allah. Jadi kalau kira-kira standar seperti ini diterapkan di zaman kita, ya bagi mereka yang sudah sadar pendidikan ya senang aja. Tapi bagi masyarakat yang merasa terganggu, dia nggak mau. Tradisi tersebut juga masih berjalan hingga abad 8 Hijriah di beberapa negara Islam, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Amir Al-Hajj, ulama mazhab Maliki yang wafat tahun ini 737 Hijriah. Beliau mengatakan di Maroko masih terdapat seorang petugas negara yang melakukan pemeriksaan di pasar. Ia menguji para pemilik toko tentang hukum-hukum jual beli dan muamalah. Kemudian juga diuji tentang barang yang diperdagangkan dan bagaimana riba bisa terjadi dalam transaksi, serta bagaimana cara menghindari riba. Jika pedagang dapat menjawab, dibiarkan tetap berdagang. Jika tidak bisa menjawab, petugas itu mengatakan, kami tidak akan membiarkan engkau berjualan di pasar karena engkau akan memberi umat Islam riba dan harta haram. Masya Allah. Ini orang kalau dibiarkan di pasar, nanti dia bisa ngasih riba ke orang lain dan harta haram ke orang lain. Nah, ini sekali lagi contoh peran orang di masa silam dalam memberikan edukasi. Dan sebenarnya edukasi ini nanti sekaligus jadi regulasi dan akan menjadi pengawasan berkaitan dengan praktek pasar. Sekarang kita akan beralih ke peran regulasi. Dalam posisinya sebagai regulator, pemerintah berkewajiban membuat aturan untuk menertibkan pasar. Seperti masalah timbangan. Ya. Kalau di Indonesia kan ada badan khusus yang menangani itu, badan meteorologi ya, yang ngukur meteran. Nah, ada salah satu di antara kawan kami kuliah yang kerja sebagai ASN di bagian itu. Jadi datang ke pasar, mengkalibrasi. Dengan melakukan kalibrasi alat ukur atau melakukan penteraan terhadap alat ukur. Termasuk juga penetapan harga dengan membuat batas atas harga. Jadi mengenai ceiling price, agar harga tidak terlalu tinggi sehingga bisa terjangkau masyarakat, dan membuat batas bawah. Ada harga floor price agar harga suatu barang tidak terlalu rendah. Ini HET, harga eceran tertinggi, harga eceran terendah. Tujuannya apa, Pak? Biar nggak ada permainan harga yang itu mungkin akan merusak suasana pasar. Banting-bantingan, atau ada harga yang terlalu tinggi sehingga tidak terjangkau. Di negara kita peran seperti ini dilaksanakan oleh
Balai Standarisasi Metrologi Legal, BSML. Masya Allah. Ya alhamdulillah, semoga bisa berfungsi dengan baik. Al-Ustadz Khalid Syamhudi dalam artikel yang dirilis oleh majalah Pengusaha Muslim menyebutkan beberapa asas dan ketentuan pembuatan aturan pasar. Ustadz Khalid menuliskan, ya, ini saya kutip dari tulisan Ustadz Khalid, ya, Ustadz Khalid Syamhudi. Beliau termasuk pembina KPMI di pusat. Beliau menjelaskan asas dan ketentuan peraturan pasar. Pertama, atau asas yang menjadi pondasi tegaknya perdagangan dan pasar yang harus diperhatikan pemerintah adalah: satu, memberikan kebebasan setiap orang memilih profesi dan kebebasan memilih jenis perdagangan yang akan dia lakukan. Pemerintah atau negara tidak boleh membatasi kebebasan ini, kecuali dalam batasan yang mesti dilakukan untuk merealisasikan kepentingan umum atau mencegah kerusakan umum, atau mengatur pekerjaan untuk menjamin keistiqomahan sesuai ketentuan syariat. Jadi misalnya pemerintah menetapkan pokoknya di pasar ini harus jualan buah semua. Selain buah tidak boleh, pokoknya harus buah. Ya, mungkin akan sedikit kerepotan, kecuali tujuannya untuk kemaslahatan. Pak, sebenarnya bukan kayak gitu. Kita ngeblok buah di area sini, daging di area sini, nanti pakaian di area sini, masakan mateng di tempat, dimasak di tempat di area sini. Boleh nggak kayak gitu? Ya sah-sah saja. Tujuannya adalah untuk ini, kepentingan umum, merealisasikan kemaslahatan bersama. Jadi itu akan memudahkan. Saya mau cari daging, ya di sini tempatnya. Mau cari buah di sini, mau cari pakaian di sini. Yang kedua, tidak menentukan harga agar pedagang tidak menjual barang dengan harga tertentu. Jadi misalnya tidak boleh dijual dengan harga sekian. Jadi pemerintah jangan ikut terlibat dalam menentukan harga untuk barang-barang yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi di sini objek di pasar. Pertama, untuk objek atau materi yang dimiliki umum. Dimiliki umum itu semua orang bisa memilikinya. Maka di sini pemerintah tidak ikut menetapkan harga. Jadi pemerintah tidak ikut menetapkan harga. Maka biarkan mereka sendiri yang mengatur harga. Baik, yang kedua, objek yang dimonopoli oleh pemerintah. Objek yang dimonopoli oleh pemerintah. Yang seperti ini, pemerintah punya hak menetapkan harga. Ya, tapi untuk bagian ini harus memperhatikan kemaslahatan bersama. Wallahu alam. Lanjut. Masya Allah, geser. Baik, ini maklaran. Taib. Berikutnya. Yang ketiga, memperhatikan kepentingan masyarakat yang fakir.
apabila negara melihat adanya kecenderungan para pedagang menaikkan harga yang sangat tinggi, wajib melindungi masyarakat kelas fakir dengan cara-cara ekonomi yang efektif. Negara boleh campur tangan seakan-akan sebagai pesanging dengan tujuan mengembalikan harga kepada harga yang wajar dan normal. Jadi tidak diturunkan, tapi negara misalnya mengambil alih barang itu, dia beli dari tempat yang lain, kemudian jualan juga, dan harganya dibuat miring. Sehingga pedagang ini harganya tinggi. Pemerintah membuat dagangan yang sama, terus harganya lebih murah. Tujuannya adalah dalam rangka untuk melindungi masyarakat yang kurang mampu. Yang keempat, wajib melarang muamalah untuk barang-barang yang diharamkan oleh syariat seperti khamr, narkoba, senjata tajam atau senjata api yang dilarang untuk beredar bebas. Kemudian memperhatikan adat kebiasaan pedagang yang tidak menyelisih hukum syar'i selama tidak terjadi kesepakatan menyelisih kebiasaan tersebut. Jadi kalau di situ ada praktek dagang yang umumnya dilakukan selama tidak melanggar hukum syar'i, ya silakan dilanjut. Kemudian yang keenam, melarang bisnis perdagangan pada waktu-waktu terlarang seperti adzan Jumat. Jadi saat adzan Jumat nanti akan ada tim hisbah yang ngusir orang agar mereka segera Jumatan. Yang ketujuh, melindungi hak profesi dagang seluruh masyarakat, baik kaum muslimin maupun non-muslim, dengan syarat non-muslim harus komitmen dengan hukum-hukum Islam. Ditambah non-muslim harus mendapat izin resmi dan berserikat dengan muslim agar muamalahnya bebas dari hal yang dilarang. Juga agar tidak bisa bermaksud merusak ekonomi. Maka non-muslim ketika terlibat di pasar, jangan diberi izin terlalu longgar. Tidak sepatutnya non-muslim diberi izin resmi kecuali bila kemaslahatannya untuk kaum muslimin lebih besar atau berimbang. Sehingga pemerintah juga mengatur di sini, non-muslim mau terlibat silahkan, tapi kalau bisa dia harus menyesuaikan dengan aturan syariat. Memperhatikan hukum-hukum syariat tentang jual beli dan dilarang dari jual beli yang terlarang. Cukup jelas insyaallah. Peran membuat aturan pasar semacam ini telah disinggung oleh Imam Yahya bin Umar Al-Kinani yang hidup tahun atau abad 3 Hijriah dalam kitabnya Ahkamus Suq, hukum seputar pasar. Kita lihat di sini. Buku ini tipis dan ini termasuk salah satu buku yang dulu kami jadikan sebagai referensi untuk nulis buku pasar muslim dan dunia magelar. Imam Yahya bin Umar Al-Kinani ditanya mengenai adanya perbedaan satuan timbangan dan takaran yang terjadi di masyarakat tanpa dikembalikan kepada aturan pemerintah. Jawaban beliau, "Fala yambaghi li hawadiril muslimina fi aswaqihim." Tidak selayaknya bagi masyarakat pengguna pasar untuk melakukan semacam ini. Antakuna bihadil halah allati wasafta, untuk melakukan tindakan semacam ini. Fa in kana lahum walin, jika mereka memiliki pemimpin, falyattaqillaha rabba fi mastar'ahu Allah, maka hendaknya pemerintah dan pemimpin itu bertakwa kepada Allah dalam menjalankan tugas yang Allah amanahkan kepadanya. Wa yahutuhum fi mawazinihim wa mikyalihim hatta takuna mawazinuhum wa mikyaluhum ma'rufatan kullaha, dan menetapkan untuk mereka ukuran timbangan dan takaran sehingga semuanya bisa distandarkan. Jadi dengan cara demikian maka akan ada kestabilan karena ada standarnya. Wa qanatirihim wa artalihim, demikian pula untuk timbangan dan takaran. Demikian yang disampaikan oleh Imam Yahya bin Umar Al-Kinani.
Jadi secara sederhana beliau mengisyaratkan kalau pemerintah itu punya peran dalam memberikan regulasi di pasar dengan cara ya kamu harus terlibat aktif membuat aturan, pengawasan agar bagaimana pasar itu tidak terjadi kedzaliman. Baik, sekarang kita akan beralih ke peran supervisi. Inti dari peran ini adalah memberikan pengawasan terhadap praktek di lapangan dan kesesuaian masyarakat dengan aturan yang diterapkan. Di pemerintahan Islam masa silam, tugas ini dijalankan oleh lembaga Hizbah. Anda bisa ingat ya, namanya lembaga Hizbah, yaitu lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap praktek masyarakat dan kesesuaiannya dengan aturan. Peran utama lembaga ini adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jika ada kewajiban yang ditinggalkan, dia bertugas memerintahkan. Sebaliknya jika ada larangan yang dilanggar, maka dia bertugas melarangnya. Itulah lembaga Hizbah. Jadi termasuk sholat. Yang di pasar kok nggak sholat, ya dia nanti dihukum. Atau nggak ikut jamaah, ya dia dihukum. Maka pas saat waktunya sholat jamaah, lembaga Hizbah ini mengirim orang untuk keliling pasar. Kemudian mereka diminta untuk sholat berjamaah, terutama yang laki-laki. Ya, idealnya demikian. Salah satu guru kami pernah cerita. Beliau waktu pulang dari umroh, satu pesawat dengan TKI. Terus TKI-nya bilang, saya itu bingung di sana. Ada polisi atau askar yang dia ngusir-ngusir kita suruh sholat berjamaah. Padahal dia sendiri nggak sholat. Ya ini contoh cara berpikir yang nggak benar ya, yang bodoh. Nah kalau petugas itu sholat, terus siapa yang bertugas untuk ngoprak-ngoprak, untuk menyuruh mereka melakukan ibadah? Karena itu Nabi SAW sampai pernah mau melakukan itu. Laqad hamamtu an amura fa uqimatis shalah thumma ji'tu ala buyutin lam yahdurul jamaah. Aku dulu punya rencana agar nyuruh orang qomat terus sholat dilaksanakan, tapi beliau tidak ikut sholat. Kemudian beliau keliling nyari orang yang tidak hadir dalam sholat jamaah akan mendapatkan hukuman serius, dibakar rumahnya oleh Nabi SAW. Nah itu contoh. Berarti beliau ketika qomat itu beliau malah nggak sholat, karena beliau harus keliling untuk mencari siapa orang yang tidak sholat di masjid. Termasuk di antara tugas lembaga Hizbah adalah menghilangkan beberapa pelanggaran yang mengganggu pasar seperti menipu, menimbun, ihtikar, talaki rukban. Kemarin sudah dibahas semua ya, tentang ihtikar, menjemput dagangan di jalan, atau melakukan ghaban, pembodohan, dan yang lainnya. Di masa silam Nabi SAW pernah melakukan ini secara langsung dengan datang ke pasar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah melewati setupuk gandum, lalu beliau masukkan tangannya ke dalam tumpukan gandum itu. Ternyata beliau merasakan ada bagian yang basah di dalam. Beliau datang ke pasar, ada tumpukan gandum, beliau masuk, dalamnya basah. Terus beliau tanya, wahai fulan, kenapa ini? Dia jawab, asobat usama ya Rasulullah, kena hujan ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, afala ja'altahu fawqat ta'ami kayyarahun nas. Kenapa enggak kau taruh di permukaan sehingga dilihat orang? Man ghasya falaysa minni. Siapa yang nipu bukan bagian dari golonganku. Tuntunan Nabi SAW tersebut diikuti oleh Umar bin Khattab. Di samping mengangkat petugas khusus untuk memeriksa kecurangan di pasar Madinah, beliau juga sering langsung melakukan pemeriksaan. Dan di antara petugas itu ada seorang wanita bernama Syifa Al-Adawiyah. Syifa Al-Adawiyah ini pernah ditugaskan oleh Umar bin Khattab untuk jadi supervisor di pasar. Suatu hari Khalifah Umar radhiyallahu anhu saat memeriksa para pedagang di pasar Madinah,
beliau mendapati seorang pedagang mencampur susu dengan air, kemudian dijual. Khalifah Umar radhiyallahu anhu langsung mengambil semua susu yang dicampur air itu, lalu ditumpahkan ke tanah. Ditumpahkan, dibuang sebagai hukuman untuk orang itu. Jadi tidak disita tapi dibuang. Idealnya pemerintah menunjuk tim khusus yang menangani masalah hisbah ini. Imam Yahya bin Umar Al-Kinani dalam kitabnya Ahkamus Suq menjelaskan, selayaknya bagi pemerintah yang adil untuk melakukan pengawasan di pasar atau di pasar rakyatnya dan memerintahkan orang yang bisa dipercaya di daerahnya untuk memperhatikan pasar, memperhatikan alat ukur, kemudian baik timbangan maupun takaran. Beliau juga mengatakan, jika dijumpai ada pelanggaran dalam masalah ini, pemerintah berhak menghukumnya sesuai tingkat pelanggarannya dan penentangannya terhadap aturan pemerintah. Kemudian dia dipaksa untuk keluar pasar sampai kelihatan bertaubat dan kembali kepada kebenaran. Jika dia melakukan ini, saya berharap semoga pemerintah bisa membersihkan dosa dan memperbaiki kondisi rakyat, insya Allah. Ya. Imam Yahya Al-Kinani sampai mendoakan kebaikan seperti itu. Peran pemerintah yang mengawasi barang dan transaksi agar terbebas dari praktek-praktek yang diharamkan merupakan ciri khas pasar Islam. Hal ini agar setiap orang yang masuk ke pasar benar-benar merasa tenang, terlindungi dari kecurangan dan praktek yang terlarang seperti riba dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillah, demikianlah idealnya pasar dan peran pemerintah terhadap pasar. Ya, semoga di Indonesia juga bisa diterapkan dengan maksimal, terutama fungsi edukasi. Saya pernah diundang oleh salah satu pengurus BMT untuk ngisi fikih jual beli dasar. Kalau nggak salah 3 pertemuan. Dan beliau menyampaikan, saya ngundang para tenan untuk hadir, pemilik lapak hadir, tapi ternyata undangan itu tidak direspon dengan baik, sehingga nggak ada yang datang malah orang luar, yang di dalam malah nggak datang, padahal sebagian sudah pada buka. Ya, husnudon saya ini yang jaga ruko adalah karyawannya, sedangkan majikannya ikut belajar. Nah, andaikan seperti ini bisa kita terapkan, akan sangat indah. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu dulu sebagai pengantar. Insyaallah di pertemuan berikutnya nanti kita akan melihat kebijakan Umar terhadap pasar. Ya, walaupun cukup lama. Ya, tujuannya biar kita bisa paham seperti apa kebijakan Khulafaur Rasyidin. Wallahu alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas materinya.
Baik, silahkan. Baik, silahkan apabila ada yang mau disampaikan. Ya Ustadz, Anda membacakan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati dan melindungi Ustadz serta keluarga dan tim kajian. Amin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya jika ada pedagang yang memberikan diskon seperti buy one get one atau diskon tinggi dengan kondisi barang dagangannya sudah mendekati expired date atau kualitas barangnya sudah kurang bagus? Apakah ini bisa dilakukan? Jazakallahu khairan Ustadz, barakallahu fikum. Seseorang boleh menjual barang walaupun di posisi sudah rusak, asal memberitahu calon konsumen. Misalnya makanan ini sudah expired, tetap dijual, tapi di area khusus makanan expired. Mungkin mau dipakai pakan ternak atau dikasihkan ayam atau apa, tapi dia di area khusus. Dan pembeli tahu ini sudah expired, makanya dijual murah. Apalagi yang belum expired tapi mendekati expired, terus diobral jual dengan harga yang murah dengan tujuan agar cepat laku, sehingga setidaknya ya tidak sampai dibuang. Sah-sah saja, asal calon konsumen diberitahu. Kayak tadi ya, beli satu buy one get one. Ya emang beli satu ya dapat satu, buy one get one free. Beli satu dapat satu gratis. Seperti ini insya Allah tidak masalah, boleh. Sehingga yang penting adalah kejujuran, keterbukaan, konsumen tahu kenapa dijual murah. Maka dari posisi ini nanti ketika ditransaksikan tidak ada pihak yang dirugikan. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, jika pedagang menerima telur dari peternak, pedagang melakukan jual beli, tapi telur dari peternak masih hutang pembayaran dilakukan setelah telur terjual habis. Apakah muamalah seperti ini boleh dilakukan Ustadz? Jazakallahu khairan. Praktek ini yang pernah dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi setelah Abdurrahman hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, beliau mulai dari nol. Sebagaimana para sahabat yang lain, kehilangan keluarga, kehilangan harta, dan itulah penderitaan duniawi yang dialami oleh para sahabat ketika hijrah. Dulu ada sahabat yang ketika dia belum masuk Islam, itu penampilannya sangat bagus, rapi, tampak seperti orang kaya. Begitu dia masuk Islam, dia tidak punya alat pendukung yang baik untuk penampilan dia. Seperti Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu dulunya pemuda kaya, dibiayai oleh orang tuanya karena orang tuanya adalah orang yang mampu, sehingga bajunya bagus, penampilannya bagus, pemuda kaya. Begitu masuk Islam, Mus'ab bin Umair karena tidak punya apa-apa ya, jadi orang miskin. Sampai ketika di Madinah, Mus'ab bin Umair orang yang tidak mampu, sehingga cuma punya satu atau dua baju. Nabi SAW kalau melihat Mus'ab itu nangis. Dan praktek yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf ketika itu, beliau mengambil barang dari si A secara kredit. Setelah itu dijual di pasar dengan cara tunai. Dari situ beliau mendapatkan margin, kemudian dipakai bayar si A. Jadi misalnya ngambil di tempatnya si A seharga 100, tapi bayarnya nanti ya, bayarnya nanti kalau sudah laku. Si A karena percaya, disilahkan, dibawalah barang itu oleh Abdurrahman. Terus beliau jual. Dari situ beliau bisa menjual dengan margin, dijual dengan harga 110. Maka beliau dapat 10 keuntungan, yang 100 dikembalikan kepada si A. Besok gitu lagi, terus seperti itu. Sampai akhirnya beliau berhasil
membawa biwazni nawatin minadz dzahab, membawa emas seberat biji kurma. Lalu itu dipakai untuk menikah dengan wanita Ansor, dijadikan sebagai mahar. Masya Allah. Demikianlah bentuk kemandirian yang dilakukan oleh para sahabat muhajirin agar mereka tidak terlalu membebani masyarakat Ansor. Wallahu alam. Jazakallah khairan Ustadz. Berikutnya ini pertanyaan Ustadz untuk kami yang di Eropa Ustadz, dari beberapa jemaah menyampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan memudahkan Ustadz berdakwah di mana berada. Amin walakum bimithlin. Ustadz, kejadian ini sering terjadi di Swedia. Ada daging dijual di toko halal, tetapi kualitasnya tidak bagus. Seperti Ustadz sampaikan tadi, mungkin digelembungkan karena banyak mengandung air. Ketika dimasak, hasilnya tidak seperti yang berat daging tersebut, Ustadz. Apakah boleh kami membeli daging di supermarket biasa dengan berdalil sembelihan ahlul kitab, Ustadz? Karena ada syekh di sini, wallahu a'lam, menyatakan boleh dengan membaca bismillah seperti yang Ustadz sampaikan tadi, merujuk kepada hadis tersebut. Mohon pencerahan Ustadz tentang ini. Kami muslim di Swedia ini kadang agak kesusahan mendapatkan daging yang halal dan kualitas yang bagus, Ustadz. Kalau di toko muslim malah tidak ada. Ya justru di toko muslim itu Ustadz, di toko Timur Tengah Ustadz ya, orientalis shop gitu Ustadz. Tapi kualitas dagingnya itu banyak mengandung air Ustadz, menggelembung, bukan menggelembung ya, koyor gitu Ustadz dagingnya, jadi kurang bagus Ustadz. Sementara di Swedia tidak ada tempat pemotongan yang halal. Baik, mungkin saya sarankan, saya nggak tahu pastinya seperti apa, Anda bisa gunakan kosher food. Kosher ini kan sertifikat halalnya Yahudi. Jadi Yahudi punya standar halal dan mereka kasih tanda kosher food. Nah di sini ini ada beberapa kosher food itu apa saja ya, seperti sapi, beef, lamb, chicken, duck ini boleh. Kalau pork nggak boleh, rabbit nggak boleh. Mereka menghindari babi, certain birds juga nggak boleh. Jadi insya Allah yang kosher ini aman, karena sembelihan Yahudi kan termasuk ahli kitab. Kalau ada ya, nggak tahu di Eropa ada nggak. Kalau kosher ini kan umumnya di Amerika. Karena di Swedia ada. Belum pernah lihat Ustaz. Kalau nanti ada logo kosher, tulisan kosher food ya sama seperti logo halal Indonesia ya, atau halal Malaysia, insya Allah tidak apa-apa. Waktu di Jepang kita diarahkan sertifikasi di sini adalah terbitan Malaysia. Ya, kalau ada makanan yang meragukan, lihat di situ ada tulisan halal Malaysia atau tidak. Kalau ada halal Malaysia, insya Allah aman. Nah, maka mungkin sebagai saran ya, kosher ini cukup aman insya Allah, karena sembelian ahli kitab itu halal, walaupun ahli kitabnya Yahudi. Karena Allah menyebutkan bukan Nasrani saja, al-yawma uhilla lakumut tayyibat wa ta'amul ladina utul kitab. Ya. Al-yawma uhilla lakumut tayyibat. Pada hari ini kami halalkan kepada kalian at-tayyibat, makanan-makanan yang baik. Wa ta'amul ladina utul kitab, dan sembelian utul kitab. Alladzina utul kitab mencakup Yahudi dan Nasrani. Hillul lakum, halal bagi kalian. Maka ketika disembelih Yahudi, insya Allah tidak masalah. Wallahu alam. Jazakallah khairan Ustaz. Jadi kalau tidak ada kosher, stiker kosher itu, walaupun sembelihan ahlul kitab yang dijual di supermarket di sini tidak, apakah boleh Ustaz ya? Saya nggak yakin, karena mayoritas di sana bukan ahli kitab, ateis.
Ateis, benar Ustaz. Ya. Kalau mayoritas ateis dan kita tidak tahu siapa penyembelihnya, hukumnya itu menyesuaikan yang mayoritas. Jadi ya lebih bagus beli yang halal walaupun kualitas nggak bagus untuk ke ini Ustaz ya, ke Ya apa kalau namanya, kehati-hatian. ya kalau hanya pertimbangan masalah kualitas dengan pertimbangan halal haram, ya kualitas dan halal haram tentu berbeda ya. Maka pilih yang halal walaupun mungkin kualitasnya turun. Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Semoga jemaah yang di Swedia bisa mendengarkan ini. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kasus just tip yang halal? Apakah just tip itu termasuk kepada akad wakalah? Jazakallah khair Ustadz. Just tip beberapa kali kita bahas di kajian muamalah di ANB Channel, dan termasuk dulu pernah kita angkat juga di Muslimah Academy pada kajian sore. Kalau Anda ingin melihat lebih detail, nanti bisa nonton video tentang just tip. Namun secara sederhana bahwa just tip ini skemanya beragam. Ada skema wakalah, ada skema baik salam, ada skema ijarah, ada juga skemanya murabahah lil amir bisyira. Jadi tergantung bagaimana skema transaksinya, tapi semuanya boleh. Cuman masing-masing punya ketentuan yang berbeda. Sehingga untuk skema wakalah ketentuannya ada. Untuk skema salam ketentuannya ada. Sehingga masing-masing skema ini atau semua skema ini tidak ada masalah. Cuman harus memperhatikan bagaimana tata caranya. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya mengenai sistem penjualan direct selling, apakah sama dengan MLM Ustadz? Barakallahu fikum. Direct selling berarti menjual langsung dari buyer, dari penjual langsung ke pembeli. Kalau seperti itu ya boleh saja, tidak ada masalah. MLM juga tidak semuanya bermasalah ya. Jadi yang bermasalah di MLM itu bukan sistem Ponzi-nya, tapi yang bermasalah adalah keberadaan ghorornya. Kalau sebatas Ponzi, di mana satu produk dipasarkan oleh beberapa orang, ada upline, ada downline, tidak ada masalah. Ya. Sebagaimana yang kita tahu, ada prinsipal. Kemudian prinsipal mengirim ke distributor utama. Distributor utama ngirim ke distributor cabang. Distributor cabang ke agen. Agen ke toko retail. Baru konsumen. Berapa itu tingkatannya? Ya banyak Pak. Cuman kan konsumen tidak bisa beli dari prinsipal. Konsumen tidak bisa beli dari distributor utama atau distributor daerah. Bahkan konsumen tidak bisa beli ke agen. Konsumen hanya bisa beli di toko retail. Nah, karena seperti ini kondisinya, maka sulit jika di situ tidak boleh ada keuntungan yang didapatkan oleh upline, padahal yang kerja downline. Ya otomatis ini semuanya bekerja. Cuman bagian ini kerjanya di area tertentu. Ya. Karena itu dalam kegiatan MLM juga kurang lebih sama. Tapi Pak, di situ kan langsung dari perusahaan ke agen misalnya. Agen atasnya dia nggak pernah nerima barang. Ya tidak masalah karena dia posisinya kan sebagai wakil dari pemilik barang, yaitu produsen misalnya. Oleh karena itu dalam hal ini sebatas pemasaran berjenjang itu boleh. Yang bermasalah dalam MLM itu apa? Nah, agar ketika menilai itu menilai dengan punya latar belakang. MLM. Apa masalahnya? Masalahnya ada di mana? Kalau hanya sebatas skema Ponzi,
Di situ ada upline, ada downline, seperti ini ya. Sebagaimana yang umumnya kita kenal, kaki kanan, kaki kiri, kemudian di sini nanti cabang lagi, ini cabang lagi, bercabang, bercabang. Ini tidak ada masalah, boleh ya. Ya, terus kemudian masing-masing dapat fee sesuai dengan tingkatannya. Ya sah-sah saja. Dulu Syekhul Islam pernah ditanya, kalau ada pedagang yang dia datang ke pasar bawa barang, kemudian dia gak pengen capek, lalu dia panggil orang yang namanya dalal. Dulu ada orang namanya dalal. Si dalal ini dijanjikan, dah kamu jualkan barang saya, satu gerobak ini kamu jualkan semua, tak tunggu di situ. Nanti kalau laku kau dapat 10% atau 5%, dapat 5%. Udah? Nah, kemudian dalal ini dia memanggil para dalalin. Dalalin. Dalalin adalah orang-orang yang di bawahnya tadi. Ini saya punya produk nih. Silakan kalian nyebar ke seluruh pasar, jualkan produk ini. Per item nanti kalian saya kasih 3% kalau laku. Nah, seperti ini boleh, kata Syekhul Islam. Dan ini kan sebenarnya masuk pada kategori wakil mewakilkan ke orang lain. Nah, insya Allah tidak masalah. Terus yang bermasalah di mana? Gharar, MLM. Gharar MLM itu apa, Pak? Dia dari sisi ada biaya member untuk bisa dapat fee jika ada member baru. Member get member. Ya. Jadi dia disuruh bayar biaya member. Tapi syaratnya kamu harus bisa dapat member baru, nanti dapat fee. Sehingga misalnya orang bayar senilai 300.000. Lalu dia dapat apa 300.000 itu di luar produk ya. Dia nanti bisa dapat peluang fee get member. Ini kan sifatnya masih peluang. Tidak jelas. Tidak jelas tapi dibayar. Jadinya gharar. Maka praktek seperti ini kenapa tidak diperbolehkan? Karena di situ mengandung unsur gharar. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya kepada Ukti Desi. Sebentar Anda buka mic-nya, Anda bacakan satu pertanyaan dari chat dulu yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, pembelian melalui PO, apakah pembeli boleh membatalkan jual beli secara sepihak? Penjual PO di situ kan ada dua ya, antara penjualnya adalah seorang produsen atau penjualnya seorang trader. Kalau penjualnya produsen, tidak boleh, berarti sudah akad. Nah. PO. Di sini posisi penjual produsen. Ini tidak boleh dibatalkan. Tidak bisa dibatalkan sepihak. Karena akad produsen itu dilakukan di depan. Begitu sudah terjadi akad, ya berarti harus dilanjutkan. Yang kedua, penjualnya adalah trader. Nah, maka untuk penjual trader, jika PO sebelum punya barang, sebelum penjual punya barang, boleh dibatalkan. Boleh dibatalkan sepihak. Karena akadnya itu baru ada sejak barang diterima oleh si penjual ini. Jadi misalnya
Saya pesan kepada si A. Si A ini trader. Pak, bisa nggak carikan beras? Dia bukan produsen beras. Butuh beras berapa? 1 kintal dengan jenis seperti ini. Baik, saya carikan. Nah, saat saya pesan, si A belum punya beras. Cari dia. Dapat. Terus dia beli. Dah, begitu dia beli, saya tiba-tiba membatalkan. Mas, gak jadi mas. Saya ada orang yang ngasih beras ke pondok saya. Itu saya punya hak. Loh, ini saya sudah belikan kok malah dibatalin. Ya kan kemarin waktu saya PO, kamu belum punya. Jadi kita belum akad. Sekarang kau baru punya barang. Sekarang baru kita bisa akad. Berarti saat dia baru punya barang kan belum terjadi akad. Kemarin PO itu belum akad. Ya. Karena PO terhadap trader sebelum dia punya barang, berarti di sini belum akad. Semoga bisa dipahami ya. Tapi kalau dia produsen ya enggak bisa. Wallahu alam. Baik, mungkin satu lagi karena menjelang maghrib. Ya Ustadz, kebetulan ada yang raise hand. Kami persilakan kepada Ukti Desi Purwaningsi untuk membuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Saudilni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya Ustadz, yang pertama itu bagaimana hukumnya jika karyawan bekerja di platform marketplace yang dimana juga menjual produk-produk non halal seperti mungkin alkohol atau babi atau makanan lainnya yang tidak bisa dikontrol untuk seller yang menjual di platform secara terbuka. Dan untuk yang kedua, bagaimana kalau misalkan kita ke resto atau kafe yang tidak diberitahukan adanya service fee, service fee-nya ternyata dicantumkan saat kita sudah membayar atau ada di struknya. Kalau khairan, barakallahu fikum. Baik. Untuk yang pertama, ketika seseorang bekerja di sebuah department store atau di platform yang jualannya campur, bahkan termasuk jual barang haram, boleh nggak Pak kita kerja di situ? Lihat yang dominan. Kalau dominan halal, insya Allah tidak masalah. Dominan halal boleh. Tapi di situ mungkin dia tidak boleh melayani ketika ada transaksi yang haram tadi. Jadi misalnya dia bertugas untuk approval. Nah, pas permintaan approval itu adalah orang yang jualan benda haram tadi. Kalau dia di bagian approval itu nge-approve, ya dosa dia. Tapi di bagian yang lain Pak, saya di bagian yang lain, nggak di bagian approval, di bagian apa misalnya perbaikan sistem atau memberikan keamanan sekuritas untuk platform. Selama kamu tidak ta'awun terhadap orang yang melakukan transaksi haram tadi, insya Allah tidak masalah. Gajinya boleh dimiliki. Wallahu alam. Itu yang kami pahami. Baik. Mungkin demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Mohon maaf mungkin yang sudah resen karena di sini sesaat lagi mau maghrib ya. Dan kita ada kajian setelah maghrib. Insya Allah kita bisa ketemu kembali di lain waktu insya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.